Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah sudah menyampaikan walillahi 'alan nasi hajjul baiti, semua manusia itu punya satu hal yang diwajibkan oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji. Siapa mereka? Man istata'a ilaihi sabila, siapa yang sudah berusaha menyiapkan kemampuan supaya bisa berangkat. Istita'ah asalnya bukan mampu, ingat, mampu qadirun. Istita'ah dari kata ta'at asalnya, ditambah ista di depannya. Ta'at bagian kedekatan dengan Allah, amal saleh. Istita'a berusaha untuk taat, asalnya begitu, ada usaha. Jadi istita'ah itu usaha untuk mampu demi menaati Allah. Terjemahannya tepatnya begitu, usaha untuk mampu demi menaati Allah. Jadi sebetulnya setiap kita itu diminta oleh Allah berusaha supaya mampu haji. Jangan mengukur, saya nggak punya nih, saya nggak ada nih, bukan, usaha sampai kita punya kemampuan berangkat. Itu maksudnya. Ukuran haji itu bukan kaya, bukan cukup, bukan. Ada nggak usaha kita untuk menjemput undangan Allah? Undangan diberikan kalau Anda mau mengambil. Kalau Anda mau datang, diberikan. Tapi kalau Anda nggak usaha, nggak akan datang. Jangan bikin jawaban yang nggak jelas. Hati sudah ada, cuman menunggu izin Allah. Anda siapkan dari sekarang. Bagaimana cara usahanya? Banyak. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi, tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bapak Ibu, gini, saya punya program untuk kita pergi beribadah umroh dengan hanya menabung 2.000 per hari, ya. Jadi Bapak Ibu, kita hanya dengan menabung uang 2.000 per hari, kita bisa berangkat umroh bareng-bareng dalam 1 tahun. Tetapi ada syarat di sini, Bapak Ibu harus mengajak 5 orang yang sama-sama menabung 2.000, ya. Ibu ngajak berapa orang? 5, ya. Misalnya Pak Eko cukup 5, ngajak lagi Bu, tidak, cukup 5 orang dan bantu yang 5. Misalnya Pak Eko ngajak A, B, C, D, E. Bulan pertama kan A, B, C, D, E itu kan sudah 5 orang. Nah, di bulan kedua A, B, C, D, E itu masing-masing ngajak 5. Seperti itu ya. Nah, ngajak 5 dan Pak Eko bantu A, B, C, D, E tadi untuk mendapatkan terus duplikasi sampai bulan ke-5, sampai bulan ke-6 ya. Nah, itu duplikasikan ngajak 5 hanya dengan menabung 2.000. Jadi yang punya Pak Eko misalnya ngajak A, B, C, D, E, Pak Eko bertanggung jawab harus punya catatan kayak gini. Pak Eko bertanggung jawab pada A, B, C, D ini, A, B, C, D, E dipegang ini, dirutinkan gitu kan. 2.000 nabung, 2.000 beli celengan, tabung sendiri di rumahnya. Nanti menjelang akhir bulan itu keluarkan uangnya itu yang 2.000 kan jadi 60.000, setor, belikan odol 1. Itu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dimanapun kalian berada ya. Nah, berikut saya ingin sharing ya, ingin berbagi informasi tentang produk dari Zhuanghor. Salah satunya yaitu ada pasta gigi atau odol yang namanya Green Sea teman-teman ya. Ini bagus sekali teman-teman, luar biasa sekali. Adapun komposisi daripada odol Green Sea ini sendiri,
yaitu pertama ada xilitol, kemudian ada kloropilin, kemudian ada ekstrak neem, lalu ada ekstrak miswak. Bagus sekali ini, ada miswaknya nih, ada siwaknya teman-teman, dan ada alobarbendesis. Lalu yang berikutnya komposisi yang sangat luar biasa sekali, yaitu ada nanoganodermanya teman-teman ya, sangat luar biasa sekali. Dan ini teman-teman, odol green tea ini teman-teman ini adalah produk dari PT Swanghor Indonesia ya. Manfaatnya banyak sekali teman-teman, bisa mencegah gigi berlubang, kemudian menjaga kebersihan rongga mulut, lalu mencegah sariawan pada rongga mulut, menguraikan sisa-sisa makanan pada sela gigi, dan masih banyak manfaat-manfaat yang lain teman-teman. Berikut juga paparan dari dokter gigi Panti teman-teman ya. Silakan teman-teman disimak berikut ini. Ternyata setelah saya kasih ini, itu ada terjadi proses sementosis. Ini green tea adalah odol dari Swanghor, dan terus terang memang odol yang dari Swanghor ini mempunyai pengalaman yang luar biasa di dalam saya sebagai seorang dokter gigi. Waktu saya di Australia, saya makan roti. Biasanya roti di sana itu keras ya, sehingga gigi saya tuh goyang. Tetapi saya waktu malam itu berpikir saya harus cari chemical untuk saya bisa dapat untuk mengatasi gigi saya dengan displinting. Akhirnya saya dapat, kemudian beberapa hari kemudian saya kasih green tea untuk di sekitar yang mengalami goyang. Hampir 2 minggu saya pulang ke Indonesia, kemudian saya lakukan perawatan saraf untuk gigi saya sendiri. Sekarang gigi saya tetap utuh, tidak lagi patah. Dan itu saya ronsen, ternyata setelah saya kasih ini, itu ada terjadi proses sementosis. Sementosis itu perlekatan antara tulang rahang dengan gigi. Dan inilah bukti bahwa green tea ini bagus. Terus yang kedua, waktu saya ada di Jepang, saya makan juga kemasukan duri yang besar. Sehingga terjadi, kalau di dalam kedokteran gigi namanya periodontitis. Itu radang periodontal, inflamasi gusi. Karena memang giginya kena duri yang besar, sehingga terjadi juga sakit yang tidak ringan. Kalau buat gigit sakit, jadi saya harus cari antibiotik. Tapi ternyata di Jepang tidak bisa kita beli obat sembarang, apalagi antibiotik. Kemudian saya kasih green tea, hanya dalam 3 hari membaik. Yang saya mau sarankan, green tea ini memang bagus, pertama untuk menghilangkan juga bau mulut, selain untuk sikat gigi, bau mulut. Terus kalau ada radang-radang inflamasi di gusi, dia bisa kembali normal, kembali bisa cepat sembuh. Jadi green tea ini itu dari segi gigi ya, tapi dari segi kepentingan lainnya banyak sekali manfaatnya untuk orang yang mengalami luka ataupun gatal-gatal. Ternyata dioleskan ini pun bisa memberikan kesembuhan. Itulah green tea dari Swanghor.